Terima kasih. Saya ingin membagi dua sesi pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan memberi beberapa catatan tentang kegiatan kita setiap hari Sabtu ini. Sebelumnya, saya ingin bercerita tentang creative problem solving. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan semua alat-alat analisa yang kita miliki, yang pernah kita pelajari untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Seperti teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu lalu itu di PT ISA telah dilakukan kegiatan yang diberi nama Excellence Manufacturing Program yang diselenggarakan oleh Total Quality. Nah, ini sebenarnya adalah training untuk kita mengenal lebih jauh dan mempraktekkan analisa-analisa yang bisa membantu kita dalam operasional sehari-hari. Saya akan coba sampaikan, memberi refreshing, mengingatkan kembali Pak Arifin dan kawan-kawan. Kebetulan pada pagi hari ini hadir juga Pak Juntin, Pak Adi, bahwa sekian waktu yang lalu itu kita pernah melakukan kegiatan yang dibimbing oleh tim dari Total Quality Indonesia. Pimpinan dan seluruh anggota. Kami pimpinan dan seluruh anggota. Semua guru aktiviti PT Intan Sedati Andalan. Semua guru aktiviti PT Intan Sedati Andalan. Siap mensukseskan, mendukung dan bertanggung jawab. Siap mensukseskan, mendukung dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan Excellence Manufacturing Program. Dalam pelaksanaan Excellence Manufacturing Program. Apa kabar? Sukses! Nah, foto dan video ini membuat saya di training center memikirkan bagaimana caranya agar beberapa analisa yang sudah pernah kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat bagi kita di lapangan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang langkah perbaikan yang kita lakukan. Tentu saja banyak sekali pisau-pisau analisa yang bisa membantu kita memecahkan masalah. Tetapi problemnya adalah bagaimana kita bisa dengan tepat menetapkan akar permasalahan di setiap problem yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saya ingin memberi catatan dengan menyampaikan beberapa hal berikut ini. Pimpinan dan seluruh Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja, banyak sekali problem-problem yang kita hadapi. Di antara banyak problem itu, tentu ada problem yang mendasar yang perlu segera kita beri solusinya. Nah, Total Quality Indonesia memberi catatan kepada kita bagaimana caranya kita menetapkan akar permasalahan, analisa apa yang kita pergunakan agar lebih tepat. Dan pada pagi hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman, baik yang sudah pernah menerima training itu
maupun yang belum. Mudah-mudahan nanti akan banyak penyempurnaan-penyempurnaan yang akan teman-teman sampaikan atas catatan-catatan berikut ini. Kita harus ketahui bersama, kalau bicara tentang grafik leadership, silakan. Siapa yang ingin memberi komentar? Kalau yang motor B. Kemudian Sair punya ya. Maaf, yang bicara tolong dimatikan mic-nya, karena saya dari kantor pusat tidak diberikan akses untuk menjadi host, sehingga tidak bisa dari sini mute mic bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih. Nah, kalau kita melihat grafik leadership yang normal terjadi di satu perusahaan, maka kita bisa membagi 3 bagian penting dari grafik itu. Yang pertama, kita beri nama must be. Ya, kita sudah ikutin saja apa yang terjadi. Kita ikuti saja SOP. Kita jalanin SOP. Ya, kira-kira perusahaan-perusahaan yang seperti itu, kita sebut saja perusahaan yang must be, itu leader-leadernya ya bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan kebiasaan yang ada. Tidak ada keinginan untuk berkreasi. Sehingga perusahaan-perusahaan yang semacam ini sangat rentan. Jika terjadi masalah, maka perusahaan tersebut akan cepat mengalami penurunan, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan itu mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang pemasaran. Begitu, karena apa? Karena leadership yang berkembang di perusahaan semacam itu, dia hanya standar-standar saja, tidak punya nilai lebih. Ada perusahaan yang ingin selalu lebih baik, sehingga para leadernya itu selalu berinovasi untuk mencari dan terus mencari, seperti lagu, jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap problem yang ada di perusahaan itu. Sehingga perusahaan yang more is better itu biasanya tidak terlalu besar gangguan jika di eksternal mereka mengalami gangguan. Tidak seperti halnya perusahaan yang must be. Begitu rentannya dia menghadapi persoalan-persoalan eksternal, apalagi perusahaan internal. Nah, kita berharap Mahkota Group ini minimal bisa menjadi perusahaan yang more is better. Sehingga kita harus berinovasi dan terus berinovasi. Manajemen sudah mengeluarkan uang demikian besarnya untuk bekerja sama dalam training yang dilakukan oleh Total Quality Indonesia, dan ini akan terus kita pertahankan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti fokus grup, diskusi, terus kemudian kita meminta untuk memberi semangat kepada teman-teman di pelaksana teknis dengan melakukan yel-yel, itu tidak lain kita ingin agar perusahaan kita menjadi more is better, naik kelasnya lah sedikit di industri. Tantangan yang selalu disampaikan Pak Arifin kepada saya, Pak Pram, semua yang kita lakukan ini sekian tahun yang lalu sudah kita kerjakan. Sehingga bagaimana mempertahankan itu adalah hal yang paling penting. Nah, sehingga itu menjadi catatan kami di training center. Sehingga ke depan
training center itu sudah bisa bertahan minimal di perusahaan ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu ditinggal training center dibekukan. Sebab maju tidaknya training center itu sangat ditentukan oleh komitmen para leadernya. Tentunya di sini termasuk manajemen tertinggi manajemen tertinggi kita maksudnya. Oke, dengan melihat grafik leadership ini, kita sepakat bahwa teman-teman yang hadir pada pagi hari ini mempunyai target yang sama. Kita naik dari must be ke more is better. Nah, oleh sebab itu, kita sadari tugas kita sebagai leader adalah sebenarnya sebagai seorang problem solver. Bagaimana kita mampu menjadi problem solver, itu yang harus kita jawab melalui tindakan-tindakan kita di lapangan. Problem solving yang benar itu jika para leadernya dapat langsung mengidentifikasi masalah atau problem yang dihadapi, memberi solusi tepat sasaran, efisien, serta langsung masuk ke akar permasalahannya. Tidak jarang perusahaan itu dengan mudah menemukan akar permasalahannya, tapi pada saat memberi solusi, dia tidak efisien. Jadi di sini kuncinya, kita diminta untuk segera menemukan akar permasalahan dan bisa diselesaikan dengan cara efisien. Ini yang menjadi target kita bersama. Sangat banyak analisis-analisis yang bisa kita pergunakan dalam menyelesaikan satu problem. Kita ambil dalam pertemuan ini nanti dua analisa lah. Yang pertama, kita ingin menggunakan root cause analysis ini sebagai solusi untuk dengan cepat menemukan akar masalah dari setiap problem yang kita hadapi. Dengan root cause analysis, kita bisa menyelesaikan masalah bukan di simptomnya atau gejala-gejala yang timbul, tetapi bisa langsung ke akar permasalahannya. Ini yang kita harapkan bersama. Tahapan ini, kalau boleh kita bagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, itu adalah tahapan diagnosis, dan yang kedua adalah tahapan solusi. Tidak jarang kita mampu dalam tahapan diagnosis, tapi kita tidak mampu dalam tahapan solusi. Sehingga tidak jarang teman-teman berteriak-teriak walaupun hanya dalam hati, menggerutu karena apa yang didiagnosis tidak bisa diberi solusi oleh atasan kita, oleh manajemen, karena berbagai sebab. Oleh sebab itu, melalui fokus grup diskusi ini, coba kita pergunakan pisau-pisau analisis yang sudah pernah diajarkan dan akan terus kita ingatkan kembali dalam setiap menyelesaikan masalah. Di tahapan diagnosis, Pak Arifin dan kawan-kawan sudah mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian memahami prosesnya, mengidentifikasi juga kemungkinan-kemungkinan penyebabnya, sudah mengumpulkan data, serta menganalisis data. Terus kemudian menginisiasi atau mengidentifikasi kemungkinan solusi yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan masalah itu.
malah sudah ada sampai tahapan memilih solusi yang paling tepat berdasarkan apa yang kita ketahui. Kemudian mengimplementasikannya, dan yang paling sering kita tinggal atau kita lupakan adalah mengevaluasi dari dampak solusi yang kita jalankan. Kita menganggap pada saat implementasi itu permasalahan sudah selesai. Kita lupa melakukan evaluasi terhadap dampak dari solusi yang kita lakukan. Dan tahapan solusi yang terpenting yang selalu beberapa waktu lalu disampaikan oleh Pak Chunpin, yaitu mengenai Kaizen yang melakukan perubahan-perubahan kecil dan membudayakan perubahan yang sudah dilakukan. Jadi dalam root cause analysis ini pun dalam tahapan solusi kita harus melakukan budaya perubahan. Dua tahapan inilah yang sangat penting dan selalu akan kita pegang dan kita minta teman-teman untuk melaksanakan agar apa yang pernah menjadi komitmen kita yang pada awal tadi saya sampaikan bahwa kita sudah berkomitmen untuk menjalankan perusahaan ini secara baik melalui program Excellent Manufacturing Program. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan di divisi training ini bukan hal yang baru, tetapi ingin mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang program yang pernah kita sepakati bersama. Dan ini yang akan kita tularkan atau kita copy pastekan pada SBU lain. Jika kita bicara tentang langkah-langkah apa yang akan dan harus kita perhatikan dalam RCA, kita harus melihat gambar tanaman dengan akar yang sangat banyak di sebelah kanan. Kita melalui RCA berharap bukan simptom-simptom atau gejala-gejala yang di atas permukaan yang akan kita selesaikan, tetapi benar-benar akar-akar permasalahan yang kita bisa kenali dan kita ambil langkah-langkah perbaikan dan kemudian kita evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ternyata langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun tim yang terbaik. Dengan demikian, apa yang menjadi persoalan Pak Rahmat di MUL pada saat presentasi menyampaikan bahwa beliau mengalami hambatan untuk menjalankan langkah-langkah RCA ini karena hambatan waktu, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena RCA ini dikerjakan oleh tim terbaik yang ada di masing-masing SBU. Kalau sampai ada hambatan waktu, maka kita harus mereview kembali apakah tim yang kita bangun itu sudah merupakan tim yang terbaik. Jadi saya ingatkan sekali lagi, RCA ini harus dikerjakan melalui tim. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Begitu. Sehingga hambatan waktu dengan banyaknya rapat-rapat, dengan banyaknya kegiatan, itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak dikerjakan. Dengan adanya tim yang terbaik, kita berharap dalam penetapan permasalahan pun akan lebih jelas. Karena melalui brainstorming itu akan muncul permasalahan-permasalahan yang jelas. Setiap permasalahan selain disampaikan melalui brainstorming
kita harus kumpulkan data-datanya untuk dapat kita analisa apakah benar itu menjadi permasalahan. Setelah kita mengumpulkan data yang cukup, maka kita bisa memastikan melalui data-data yang kita analisa, kita ketemu akar permasalahannya. Setelah akar permasalahannya kita temukan, barulah kita merencanakan perbaikan melalui tabel perencanaan perbaikan yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Setelah rencana perbaikan kita lakukan, kita terapkan rencana itu, dan kita evaluasi pelaksanaan yang sudah kita ambil tersebut. Nah, ada 7 alat RCA yang teman-teman sudah gunakan dalam presentasi beberapa waktu lalu. Pertama, brainstorming, fishbone analysis, terus 5 ways, dan Pareto chart atau diagram Pareto. Sementara masih banyak alat-alat RCA yang bisa kita pergunakan. Seperti misalnya pada saat saya di KPMG, kita lebih banyak mempergunakan mind map. Pak Ibnu dan kawan-kawan ingat kertas yang berwarna yang kita tempel-tempel di papan pada saat diskusi, itulah bentuk mind map yang kita pergunakan. Nah, kita akan coba bahas bersama alat-alat RCA yang bisa kita pergunakan dalam mendukung kita menemukan akar permasalahan di setiap SBU. Kita ambil diagram Pareto karena dari beberapa presentasi ada yang saya lihat sangat menarik dalam menggambarkan permasalahan itu melalui diagram Pareto. Kita harus ingat bahwa manfaat dari diagram Pareto itu adalah untuk mengidentifikasi prioritas utama. Jadi dengan diagram Pareto kita bisa menemukan bahwa ini loh prioritas utama yang kita hadapi. Dengan diagram Pareto kita bisa menghemat waktu dan sumber daya. Kita tidak perlu lagi mengamati secara day to day karena kita bisa mempergunakan sumber data yang kita miliki. Nah, dengan diagram Pareto kita bisa mengambil keputusan dengan data yang sudah baik. Sehingga data yang kita kumpulkan, kemampuan kita menganalisa data itu sangat-sangat diperlukan agar bisa menetapkan apa yang menjadi akar permasalahan. Terus kemudian diagram Pareto ini bisa untuk memonitor perbaikan. Jika dia bertemu antara 80 dan 20%, nah itu kuncinya. Berarti disitulah sebenarnya persoalan yang paling utama yang harus kita perbaiki. Terus mendorong kerjasama tim. Kenapa? Karena dalam RCA kita harus bekerja secara tim, dan tim itu oleh pimpinan akan dibagi mengerjakan apa, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak adanya waktu dalam melaksanakan RCA. Kalau boleh saya gambarkan, RCA itu ibarat teman-teman di maintenance yang harus mau tidak mau, suka tidak suka mempergunakan peralatan las
untuk mengelas pipa-pipa yang patah, pipa yang bocor. RCA itu di dalam pengambilan keputusan itu ibaratnya sama dengan peralatan las yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita bisa pergunakan. Nah, ini gambaran agar teman-teman tidak salah dalam mempergunakan diagram Pareto. Saya ingin memberi gambaran sederhana bahwa problem yang kita hadapi, kalau kita gambarkan, kita masukkan di dalam hopper, itu banyak sekali permasalahan. Nah, mana yang harus kita keluarkan yang mampu menyelesaikan persoalan yang lebih banyak? Itulah sebenarnya akar permasalahan. Kita coba lihat di uraian masalah, kita punya 6 permasalahan yang kita dapat dari brainstorming bersama tim. Nah, 6 persoalan atau 6 uraian permasalahan yang kita dapat dari brainstorming, itulah yang kita coba amati dari data-data yang kita miliki. Kebetulan ini sudah saya susun berdasarkan jumlah frekuensi, tetapi seharusnya itu tidak perlu disusun secara berurutan berdasarkan jumlah frekuensi. Tapi untuk memberi gambaran kepada teman-teman semua, saya ingin mencoba mengurutkan dari frekuensi yang terbanyak sampai dengan yang terkecil. Saat kita berbicara tentang OER yang tidak stabil, maka dari hasil brainstorming itu komposisi sortase itu memegang peranan penting dalam menentukan stabil tidaknya OER kita. Nah, di sini saya gambarkan kita harus memiliki catatan yang cukup baik untuk menentukan berapa persen tenera, berapa persen dura yang kita miliki. Dari pengamatan-pengamatan yang kita lakukan, sebanyak 40 kali itu menggambarkan berbagai tingkat OER yang kita dapat. Kita catat jumlahnya ada 40. Permasalahan-permasalahan yang yang terjadi di rebusan, berapa yang tidak sesuai dengan standar, berapa yang sesuai dengan standar. Ternyata setelah kita amati dari data, ada 20 kali waktu perebusan yang tidak sesuai standar. Kita catat. Permasalahan di tracer begitu juga, ada 16 kali. Permasalahan di screw press ada 12 kali. Semua kita data sehingga datanya tersaji 40, 20, 16, 12, 8, dan 5. Sehingga dari pengamatan kita ada 101 data pengamatan. Nah, dari situ kita buat presentasenya. Terus kemudian dari persentase itu kita tetapkan juga persentase akumulasi. Nah, sehingga dari situ kita bisa membuat grafiknya sehingga didapat grafik seperti ini. Dari 40 frekuensi terjadi, ternyata akumulasinya menunjukkan yang tertinggi, yaitu 39,6%. Disinilah kita bisa melihat
bahwa komposisi sortase itu adalah akar permasalahan tidak tercapainya OER atau tidak stabilnya OER. Teman-teman bisa membaca datanya, jika prosentase dura lebih tinggi, berapa OER-nya, jika tenera tinggi, bagaimana OER-nya, begitu. Nah, nanti karena kita diminta untuk kreatif, kita cari jalan bagaimana bisa menghitung prosentase tenera dan dura secara statistik. Kita punya teman-teman yang sudah banyak belajar tentang statistik sehingga bisa kita mintakan bantuan. Ini kebetulan hanya contoh. Nah, itu analisa pertama yang bisa kita pakai. Kita sudah ketemu melalui diskusi, brainstorming, ada permasalahan, terus kita hitung mempergunakan diagram Pareto, kita menemukan bahwa akar permasalahan adalah komposisi sortase di di stasiun loading rem kita. Ini satu analisa yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, dari mana mendapat frekuensi itu ya benar-benar dari hasil pengamatan terhadap data yang kita miliki. Nah, kalau kita belum memiliki, tentunya kita harus menyiapkan data-data yang ada, kemudian kita amati, kita hitung frekuensinya, kita hitung akumulasinya, sehingga benar-benar kita dapati akar permasalahan yang akan kita selesaikan. Itu analisa pertama, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan ataukah ada masukan dari teman-teman semua? Silakan. Silakan teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke analisa berikutnya. Pak Arifin, ada komentar Pak? Silakan Pak. Lanjut dulu Pak. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan dulu. Setelah kita membahas diagram Pareto, kita akan coba membahas analisa berikutnya, yaitu analisa 5W, 5 ways. Apa itu analisa 5 ways? Metode sederhana namun efektif untuk menggali akar penyebab masalah dengan mengajukan pertanyaan mengapa minimal itu 5 kali secara berulang-ulang sehingga kita dengan mudah bisa menemukan akar permasalahannya. Tentu ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena pertanyaan-pertanyaan itu juga harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman dari teman-teman semua. Begitu. Pisau-pisau analisis ini sangat menentukan
keberhasilan kita menemukan akar permasalahan. Mana pisau yang tepat itu sangat tergantung dari problem atau permasalahan yang teman-teman hadapi. Kembali saya ingatkan bahwa semua analisa ini adalah untuk mengurai setiap problem yang kita hadapi, apakah penyelesaiannya yang akan kita rencanakan dan kita laksanakan itu akar permasalahannya atau hanya sekedar simptom semata. Ini yang terus-menerus harus kita tanamkan dalam setiap pemikiran anggota tim. Saya ingatkan kembali, semua analisa ini sebaiknya dilakukan melalui tim. Nah, kita ambil contoh, misalnya kembali ke OER, kita melakukan pertanyaan yang sederhana tetapi berdasarkan data dan pengalaman masing-masing anggota tim. Pertanyaan pertama, mengapa rendemen minyak kelapa sawit kita di pabrik kita menurun? Itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Karena jumlah minyak yang dihasilkan per ton berkurang. Harus punya pertanyaan berikutnya. Mengapa jumlah minyak yang dihasilkan berkurang? Karena efisiensi proses ekstraksi menurun. Terus kita bertanya sampai kita menemukan permasalahan pokoknya atau akar permasalahannya. Sampai berapa banyak? Itu tergantung dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Ada dengan 5 pertanyaan saja sudah bisa menemukan akar permasalahannya, tetapi ada yang bisa jadi membutuhkan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita lebih spesifik lagi melakukan pertanyaan. Di sini saya coba mendefinisikan pertanyaan dan jawabannya, tetapi mungkin teman-teman yang berdasarkan pengalaman itu bisa menemukan lebih detail lagi. Saya akan coba mempergunakan 5 ways ini sebagai berikut. Kita tanya, mengapa rendemen kelapa sawit kita turun? Karena jumlah yang dihasilkan per tonnya berkurang. Mengapa jumlah minyak yang dihasilkan berkurang? Efisiensi di ekstraksi menurun. Mengapa efisiensi menurun? Kondisi mesin pres kita yang tidak optimal. Kita sudah mulai melihat secara spesifik bahwa ini disebabkan oleh mesin yang tidak optimal. Kita tanya kembali, kenapa mesin yang kita pergunakan itu tidak optimal? Karena terjadi kebocoran pada seal press-nya. Mengapa terjadi kebocoran? Karena umur pakai seal sudah melebihi batas waktu. Terus kita cari sehingga akhirnya muara dari permasalahan mesin pres kita yang menyebabkan penurunan di OER kita disebabkan oleh kebocoran pada seal press. Kita menemukan apa namanya ya, maaf ini saya salah mengurutkan sehingga bisa kita temu kenali. Yang terjadi adalah kebocoran pada seal press. Kebocoran itu terjadi karena melebihi batas waktu pemakaian.
Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita sudah bisa menemukan akar permasalahannya. Inilah analisa 5 ways. Yang paling populer kita pergunakan, saya lihat juga di presentasi tim PT ISA kepada Total Quality Indonesia juga mempergunakan fishbone analysis ini. Adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama. Semua bermuara bagaimana kita menemukan akar permasalahan. Kelebihan fishbone analysis ini adalah kita diberi kesempatan untuk melihat beberapa permasalahan sekaligus. Faktor-faktor penyebabnya pun bisa kita kelompokkan pada tulang-tulang utama, terus kemudian tulang besar, sampai dengan penyebabnya di tulang-tulang yang lebih kecil. Itu keunggulan dari fishbone analysis. Dia bisa menggambarkan secara keseluruhan, bisa kita lihat secara lebih komprehensif penyebab-penyebab permasalahan yang kita hadapi. Mengidentifikasi penyebab utama dengan menguraikan masalah menjadi berbagai faktor penyebab yang dapat kita identifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap penurunan rendemen. Terus memahami hubungan sebab akibat. Jadi dengan melihat fishbone analysis kita bisa melihat hubungan sebab akibat antara satu faktor dengan faktor yang lain. Terus dengan melihat itu kita bisa fokus pada upaya-upaya perbaikan. Perlu diingat bahwa setiap perusahaan itu pembatasnya selalu ada. Jadi tidak semua persoalan bisa kita selesaikan secara bersamaan karena sumber daya yang terbatas, baik itu uang, orang. Sehingga dengan menggunakan fishbone analysis kita bisa fokus pada akar permasalahan yang bisa kita selesaikan. Tujuan yang paling penting dari kita menulis semua permasalahan-permasalahan, kita analisa dengan berbagai metode, termasuk diantaranya dengan fishbone analysis ini, adalah agar kejadian atau permasalahan atau problem itu tidak berulang kembali. Begitu. Itu tadi mengenai fishbone analysis. Teman-teman bisa mempergunakan ini untuk kegiatan root cause analisis kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat kita membahas fokus grup diskusi. Jadi saya ingin teman-teman menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mempergunakan pisau analisis, fishbone analysis. Setelah kita membahas fishbone analysis, kita coba membahas Kaizen. Nah, kalau bahasa Jepangnya itu sendiri, Kai itu berarti perubahan atau change, dan Zen berarti good.
Jadi kita melakukan perubahan-perubahan kecil yang bertujuan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita coba gambarkan teman-teman semua, RCA, terus Kaizen, itu semua memiliki langkah-langkah yang hampir-hampir mirip. Kalau tadi dalam menemukan permasalahan, kita melakukan melalui tim dan kita lakukan brainstorming, maka di Kaizen pun langkah pertamanya dia minta kita untuk melakukan brainstorming juga. Terus kemudian melakukan pengukuran, melakukan perbandingan, dari perbandingan-perbandingan itu kita melakukan inovasi, kita coba terapkan, kita membuat standarisasi, dan itu terus-menerus dari langkah 1 sampai langkah 5 kita ulangi secara terus-menerus. Nah, ini dia penjelasannya. Dalam Kaizen itu disebutkan bahwa brainstorming itu dilakukan oleh tim lintas fungsi, sehingga dalam memformulasikan permasalahan itu bisa secara lebih komprehensif, sehingga permasalahan-permasalahan yang kita munculkan itu bisa benar-benar yang paling bermasalah, dan dari yang paling bermasalah itu kita pilih mana akar penyebab permasalahan itu. Terus kemudian kita melakukan pengukuran bahwa data-data yang kita pergunakan itu benar-benar menunjukkan kegiatan sehari-hari kita. Jadi tidak ada kesalahan dalam pengumpulan data, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa didapat yang paling penting. Di sini disebutkan bahwa pastikan proses efisiensi menggunakan data yang dapat diukur. Misalnya saja, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas mempergunakan proses yang baru dibandingkan dengan proses yang lama. Kita selalu melakukan perbandingan-perbandingan terhadap langkah yang sudah kita lakukan dan langkah yang kita rencanakan. Terus kemudian langkah berikutnya kita bandingkan data. Jadi dalam melakukan analisa di konsep RCA, kita membandingkan juga data-data yang ada. Terus kemudian kita menemukan permasalahan, kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Di Kaizen kita diminta untuk berinovasi, terus mencari yang lebih baik dan yang lebih baik. Gitu. Setelah kita dapat langkah-langkah yang terbaik, kita kembali standarisasikan langkah-langkah itu untuk bisa diterapkan selanjutnya. Kalau itu sudah bisa menghasilkan hal yang lebih baik, maka kita harus melakukan perbaikan-perbaikan berikutnya, sehingga budaya untuk perbaikan itu menjadi budaya di perusahaan kita. Jadi tidak ada alasan lagi, karena ini dikerjakan oleh tim, bahwa waktu, kesibukan yang menyebabkan Kaizen, RCA itu kita tidak lakukan di kegiatan kita sehari-hari di perusahaan kita, di pabrik,
di kantor ataupun di bagian-bagian lain. Saya ingin mencoba menggambarkan langkah-langkah dalam Kaizen ini dalam tabel berikut. Tadi disebutkan bahwa kita harus melakukan identifikasi masalah. Jadi masalah itu bisa kita kenali menggunakan tadi analisa 5 ways, kemudian fishbone. Dengan itu kita bisa menemukan persoalan yang ada di bagian kita. Contohnya OER yang tidak stabil, tidak efisiennya penggunaan STEAM, atau contoh-contoh lain yang kita dapat dari identifikasi masalah yang kita lakukan bersama tim yang solid, bersama tim yang terbaik yang kita miliki. Pembentukan tim itu sangat-sangat menentukan dari langkah RCA ataupun Kaizen yang akan kita kerjakan. Langkah berikutnya adalah analisis masalah. Melalui data kita mengumpulkan sehingga menemukan akar permasalahan. Kita bisa menggambarkan dengan grafik, tabel, diagram, atau visual data lainnya. Gimana caranya? Melalui pengamatan langsung, melalui wawancara, atau cara-cara pengumpulan data lainnya menggunakan Google Form. Itu sudah bisa kita pergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis masalah. Langkah ketiga di Kaizen adalah buat perencanaan perbaikan. Kita sudah menemukan akar permasalahannya, kita rencanakan perbaikan. Dalam rencana perbaikan itulah kita harus memilih ide-ide perbaikan yang disampaikan oleh tim. Bagaimana kita memilih ide-ide perbaikan? Itu adalah keahlian atau kemampuan teman-teman sebagai seorang leader. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman orang lain, disitulah kita bisa melakukan perencanaan perbaikan. Misalnya saja, pembuatan perencanaan perbaikan itu mengusulkan perubahan tata cara penerimaan TBS. Saya ingat di KPNJ kita melakukan pengujian 100 jajang yang dilakukan atau disortir oleh bukan orang sortase, bukan orang operasional. Sehingga kita bisa menjaga bahwa yang disortir itu adalah buah-buah yang seperti apa adanya hari itu. Kita sudah bisa menetapkan perencanaan, kita kemudian langkah keempatnya adalah melakukan implementasi. Nah, pada saat implementasi itu dibutuhkan lagi kemampuan untuk mengawasi plan, do, dan ceknya tetap harus berjalan di langkah implementasi ini. Jadi di setiap langkah ada proses PDCA yang harus kita lakukan, plan, do, dan cek. Contohnya adalah melakukan perubahan tata cara penerimaan TBS. Langkah kelima adalah evaluasi dan perbaikan. Apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita jalankan, langkah perbaikan itu kita pantau, kita bandingkan dengan yang lalu, bagaimana, apakah
ada perbedaan menuju ke arah yang lebih baik. Banyak sekali langkah-langkah perbaikan yang harus kita bandingkan jika kita ingin melakukan Kaizen di unit kita atau di SBU kita. Setelah kita menemukan bahwa perbaikan yang kita lakukan melalui tahapan Kaizen ini lebih efisien, lebih efektif, maka kita harus membuat standarisasi. SOP kita, IK kita harus kita rubah. Dengan demikian, barulah langkah Kaizen kita selesai. Jika belum sampai ke sana, maka langkah Kaizen kita itu baru tahapan kenali permasalahan, menerapkan langkah perbaikan, tetapi belum kita evaluasi dan belum kita jalankan sebagai standar baru. RCA Kaizen itu ditentukan oleh bagaimana kita melakukan perencanaan perbaikan sampai dengan pelaksanaan perbaikan. Plan, do, check, dan action itu harus kita lakukan. Sehingga presentasi teman-teman semua itu begitu menemukan akar permasalahannya, terus kemudian kita tetapkan sasaran keberhasilannya, bagaimana cara mencapai keberhasilan itu, kapan kita lakukan, siapa penanggung jawabnya, di mana kita lakukan, itu semua harus kita bukukan secara baik. Ini tidak boleh tidak dilakukan karena langkah RCA ataupun Kaizen itu bisa kita monitor dari tabel perencanaan perbaikan ini. Jika teman-teman baru sampai tahapan kenali akar permasalahan, maka W dan H yang harusnya menjadi konsentrasi kita berikutnya itu belum kita laksanakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai catatan dan nanti kita akan lanjut presentasi dari KCP. Waktunya 1 jam saya pergunakan untuk memberi catatan terhadap RCA, Kaizen, analisa-analisa yang bisa kita pergunakan sehingga terbuka kesempatan untuk diskusi. Silakan teman-teman yang ingin memberi tanggapan. Kita punya waktu 10 menit ke depan sebelum Mr. Erwin menyampaikan materinya. Silakan teman-teman semua. Siang Pak Pram. Silakan Pak Adi. Mungkin saya intinya saja ya. Saya lagi bawa mobil. Intinya gini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pram ya. Jadi merangkum keseluruhan. Sebagian mungkin dari anggota, karyawan ataupun dari staf pernah mengikuti yang namanya training dari Total video Quality Indonesia. Jadi dari total quality ya
boleh dibilang hampir sebagian ya, sebagian yang mungkin karyawan lama ataupun yang di atas 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun lah, ya pasti pernah mengikuti Pimpinan dan training seluruh dari anggota. quality. Nah, jadi harapan kita ya, harapan manajemen ke depan adalah gimana supaya kita para leader itu semuanya bisa terbentuk dari awal ya. Jadi mau tidak mau sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri ya. Semuanya pasti bisa. Yang penting kita mau mencoba ya. Kita mau mencoba dan kita mau melatih diri dan terbuka secara jujur ya. Jadi semua orang itu pasti mulai awalnya itu pasti dari nol ya. Tapi kalau orang mau betul-betul berjuang, betul-betul mau pelajari, betul-betul mau belajar, saya yakin semuanya pasti memiliki jiwa dan leader yang pasti bisa didapat. Ya mungkin kesimpulannya itu Pak Pram, ya kita harapkan dengan adanya training-training seperti ini ya bisa membangkitkan lagi yang selama ini mungkin anggota-anggota karyawan yang merasa ya saya tidak punya harapan, saya tidak punya kesempatan. Sebenarnya itu mesti kita kesampingkan ya. Semua kita memiliki kesempatan yang sama. Yang penting kita mau untuk berjuang, untuk mau maju untuk perusahaan. Mungkin itu aja Pak Pram, inti yang saya dapat ya dari keseluruhan. Yang penting kita betul-betul semangat, betul-betul kita ikuti, betul-betul kita pahami apa yang kita jalankan. Itu aja Pak Pram. Terima kasih Pak Pram. Baik, terima kasih Pak Adi. Tentu di balik apa yang beliau sampaikan, beliau sendiri sudah menjalani itu. Beliau mulai karir dari bawah, beliau punya kesempatan, beliau mengupgrade diri sehingga sekarang beliau sudah bisa menjadi seorang GM. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Pak Adi, Bapak sudah memberi semangat kepada kami yang hadir dalam kesempatan ini.